Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 32. Wu Chen tidak langsung turun. Ia pergi ke kamar pria tua dulu dan mengetuk. Pria tua membuka pintu dengan ekspresi seseorang yang baru saja ingin tidur dan tidak senang diganggu. Namun ketika Wu Chen menyampaikan apa yang dikatakan Lin Suer, ekspresi itu berubah. Tidak dramatis, hanya satu pergeseran kecil di sekitar matanya. Berambut putih, ulang pria tua. Ya. Pria tua diam beberapa saat. Berdiri di pintu dengan tangan masih di kusen, memandang ke arah yang tidak ada apa-apanya, ke dinding lorong penginapan yang tidak menawarkan jawaban apapun. Turun, katanya akhirnya, tapi tidak perlu terburu-buru. Mengapa tidak terburu-buru? Karena orang yang menunggu di sana sudah sabar menunggu selama 23 tahun. Pria tua melepaskan tangannya dari kusen. Beberapa menit lagi tidak akan membuat perbedaan. Wu Chen menatapnya. Kau sudah tahu siapa dia sejak Lin Suer bilang berambut putih. Baru satu orang yang pernah ku kenal dengan rambut putih di usia yang tidak seharusnya, kata pria tua. Ia mengambil kendinya lalu keluar dengan langkah yang tidak terburu-buru namun juga tidak malas. Ayo. Mereka turun bertiga. Di lantai bawah, pemilik penginapan sedang membersihkan meja. Ia melihat ketiganya turun dan langsung sibuk dengan pekerjaannya. Sikap seseorang yang sudah belajar bahwa tidak melihat kadang lebih aman dari melihat. Mereka keluar dari pintu depan. Sore kota kuning sedang bergerak menuju senja. Langit di barat sudah mulai mengambil warna jingga. Di seberang jalan, bersandar pada dinding bangunan dengan cara yang terlihat sangat kasual, berdiri sosok berambut putih yang pertama kali Wu Chen lihat di atap bangunan setelah pertarungan dengan Wei tangan besi. Dari jarak ini, Wu Chen bisa melihatnya lebih jelas. Pria itu tidak setua yang ia bayangkan dari rambut putihnya. Wajahnya memiliki garis-garis usia, namun bukan garis-garis yang membuat seseorang terlihat lemah. Matanya berwarna abu-abu yang dalam, warna yang jarang, dan di bawah sinar senja yang semakin berwarna, tampak hampir bercahaya dengan cara yang tidak supranatural namun tetap tidak biasa. Ia tidak bergerak ketika melihat mereka keluar. Hanya menunggu. Pria tua berjalan menyeberangi jalan. Wu Chen dan Lin Suer mengikuti. Mereka berhenti 2 langkah dari pria berambut putih itu. Keheningan berlangsung beberapa saat, keheningan antara 2 orang yang sudah terlalu lama tidak bertemu dan sedang mengukur berapa banyak yang sudah berubah dan berapa banyak yang tidak. Pria berambut putih itu yang pertama berbicara. Kau terlihat lebih tua. Pria tua mendengus. Kau juga, rambutmu putih semua sekarang. Sudah lama. Tahu, membuatmu terlihat seperti kakek orang lain. Lebih baik dari terlihat seperti pengemis, kata pria berambut putih, dan untuk pertama kalinya, sudut bibirnya bergerak sedikit. Bukan senyum penuh, lebih seperti seseorang yang ingat bahwa mereka pernah bisa bercanda dengan orang ini, dan menemukan bahwa ingatan itu masih ada. Di belakang pria tua, Wu Chen berdiri diam, memperhatikan. Kemudian pria berambut putih itu mengalihkan pandangannya langsung ke Wu Chen. Cara pandang yang berbeda dari semua cara pandang yang pernah Wu Chen terima, bukan menilai kekuatan, bukan menilai ancaman. Ini adalah cara pandang seseorang yang sedang melihat sesuatu yang sudah lama ia perhitungkan namun baru pertama kali melihatnya dari dekat. Jadi ini bocahnya, kata pria berambut putih itu pelan. Pria tua tidak menjawab langsung. Apa yang ingin kau katakan, Wu Ji?
Dan kemudian pria berambut putih itu menatap pria tua dengan cara yang sama. Kau tahu apa yang ingin kukatakan, Yun Fei? Dunia seolah berhenti sejenak. Satu kata, satu nama, diucapkan oleh orang lain, bukan oleh sang pemilik nama, dengan cara yang menunjukkan bahwa ini nama yang sudah dikenal sangat lama. Lin Suer di sisi Wu Chen tidak bergerak. Namun ia bisa merasakan gadis itu menahan napas. Dan Wu Chen sendiri mendengar nama itu dan membiarkannya mengendap. Yun Fei, gurunya, yang selama ini hanya ia kenal sebagai pria tua dengan kendi teh dan tawa keras dan kalimat-kalimat yang terdengar bodoh namun selalu terbukti tepat. Bai Yun Fei bersambung.